laporan Pak Anies ke Bawaslu, Pak, tanggapan seperti apa, Pak? Iya. Memang ada laporan itu? Ada yang baru, Pak. Oh. Saya ngurusin Jakarta dulu dah. Anies Baswedan berkunjung ke Masjid Baitur Rahman, Aceh pada Jumat 2 Desember yang lalu. Pada saat yang sama, Anies Baswedan menaikkan petisi dukungan menjadi Presiden 2024. Anies ikut membubuhkan tanda tangan di kain yang dibentangkan di pekarangan Masjid Baitur Rahman Aceh. Nah, hal inilah yang mengakibatkan Anies Baswedan dilaporkan di Bawaslu. Politik itu cair dan semua kemungkinan bisa saja terjadi. Yang awalnya terlihat solid bisa berubah jadi retak dan jalan sendiri-sendiri. Yang awalnya tidak terduga malah bisa terjadi. Nasdem memang harus banting tulang lebih keras lagi. Kalau masih tidak anggap serius, maka Anies hanya akan tinggal nama di Pilpres 2024. Cuma panas di awal tapi lenyap saat pencapresan. Padahal masih baca pres, belum capres yang terdaftar di KPU, tetapi sudah ada 2 pelaporan di Bawaslu. Bayangkan, apalagi ketika besok ya, ketika sudah menjadi capres beneran. Bayangkan kemungkinan Bawaslu pasti akan ribut ya. Pasti juga akan banyak pelaporan-pelaporan. Ini juga masih baca pres, juga sudah banyak pelanggaran ya. Penting, imbauan tegas Bawaslu buntut dugaan pelanggaran sosok Anies Baswedan. Buntut aktivitas politik Anies Baswedan di Aceh yang berujung pada pelaporan, Bawaslu beri peringatan tegas. Anies Baswedan diketahui telah dilaporkan ke Badan Pengawas Pemilu karena dituding cuti start kampanye untuk pemilu 2024. Akibatnya, Bawaslu memberi imbauan agar tidak dilakukan aktivitas politik praktis di tempat ibadah. Pasalnya dalam safari politik awal bulan Desember kemarin, Anies Baswedan turut mengunjungi Masjid Baitur Rahman. Melalui jumpa pers yang digelar Senin 12 Desember 2022, Ketua Bawaslu RI Rahmat Bagja mengimbau agar seluruh pihak menjauhi politik praktis di tempat ibadah. Selain itu, UU Nomor 7 Tahun 2017 telah mengatur bahwa aktivitas kampanye tidak boleh dilakukan di tempat ibadah. Melanggar ketentuan tersebut juga dapat dikenakan sanksi pidana. Menurut Bagja, saat ini memang belum memasuki masa kampanye. Di sisi lain, sosok yang melaporkan Anies Baswedan ke Bawaslu diberikan waktu hingga 14 Desember 2022 untuk melengkapi berkas pelaporannya. Ini laporan yang masuk dinilai masih belum memenuhi syarat. Adapun penambahan waktu bagi pelapor untuk melengkapi syarat pelaporan diberikan berdasarkan ketentuan pasal 15 ayat 1 Peraturan Bawaslu Nomor 7 Tahun 2022 tentang penanganan temuan dan laporan pelanggaran pemilu. Pelapor diminta melengkapi syarat material berupa bukti-bukti adanya dugaan pelanggaran pemilu dapat dalam bentuk pelanggaran administrasi, kode etik pemilu hingga tindak pidana. Sebelumnya Koordinator Divisi Penanganan Pelanggaran dan Pusdatin Bawaslu RI, Puadi mengkonfirmasi adanya pelaporan dugaan pelanggaran Anies Baswedan saat safari politik di Aceh. Laporan itu diterima Bawaslu pada Selasa 6 Desember 2022. Slogan Jakarta era Anies diganti Heru. Tim Plus Jakarta, kami bagian dari Pemprov. Lead Tim Kolaborasi Plus Jakarta. Terkait pergantian slogan baru Jakarta oleh pejabat Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono menjadi sukses Jakarta untuk Indonesia. Diketahui, era Anies Baswedan branding Plus Jakarta dan slogan Jakarta Kota Kolaborasi. Kendati slogan bakal berubah, William memastikan sejauh ini pihaknya masih terus mengaktifkan Plus Jakarta. William menjelaskan timnya bertugas sebagai tenaga ahli pemerintah provinsi dan berada di bawah 2 entitas, yaitu Biro Kerjasama Daerah dan Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik DKI Jakarta melalui Badan Layanan Umum Daerah Smart City. Oleh sebab itu, William tak dapat menjawab dengan pasti saat ditanyai soal kelanjutan Plus Jakarta ke depan. Dia mengaku akan menunggu arahan dari pihak terkait akan hal tersebut. William menyampaikan bahwa selama ini tim kolaborasi Plus Jakarta mempunyai 3 tugas utama, yaitu menggaungkan, memperkenalkan, dan merayakan identitas kota Jakarta yang juga selaras dengan Peraturan Gubernur Nomor 58 Tahun 2020 tentang penjemahan kota Jakarta. Oleh karena itu, William menyatakan selama belum ada arahan yang pasti, pihaknya akan menjalankan pekerjaan seperti biasa. Lebih lanjut,
William mengatakan pihaknya sempat bertanya perihal pergantian nama slogan kepada Diskominfotik DKI Jakarta. Namun dia dan tim memilih untuk menunggu dan akan mengikuti keputusan yang ada. Sebelumnya, beredar kabar branding Plus Jakarta dengan slogan Jakarta Kota Kolaborasi diubah menjadi Sukses Jakarta untuk Indonesia. Bahkan slogan baru tersebut mulai digunakan di unggahan Instagram Dinas Lingkungan Hidup DKI Jakarta @dinas_hdki. Tidak hanya itu, pejabat Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono juga kerap menggunakan tagar Sukses Jakarta untuk Indonesia. Menanggapi hal tersebut, pelaksana tugas Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik DKI Jakarta Raides Arianto menegaskan belum ada penjenamaan yang dilakukan, pasalnya belum ada regulasi tetap terkait hal itu. Raides mengatakan akan berkoordinasi dengan asisten pemerintahan DKI dan Biro Hukum soal branding logo dan slogan baru Jakarta. Dia mengatakan harus ada kepastian agar tak timbul salah kaprah. Lebih lanjut, Raides menjelaskan bahwa slogan Sukses Jakarta untuk Indonesia merupakan dukungan sambut perpindahan ibu kota negara Nusantara ke Kalimantan Timur.